Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Putri Wahyuni, NIM 2030111126 akan mempresentasikan pembelajaran mengenai implikasi manajerial pendidikan inklusi, yaitu pada kesempatan kali ini terdapat mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh dosen pembimbing kita, yaitu Ibu D. Mega Adina Mutafaria. Baiklah, pada kesempatan kali ini mengenai implikasi manajerial pendidikan inklusi itu ada beberapa materi. Yang pertama, implikasi manajerial pendidikan inklusi. Implikasi manajerial pendidikan inklusi secara garis besar ada beberapa macam. Yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru di kelas harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima, guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Selanjutnya, alternatif penempatan pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada setiap warganya tanpa terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau fabel. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan bakat istimewa untuk dapat belajar secara bersama. Kelainan dan bakat istimewa untuk dapat belajar bersama terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Jadi, beberapa undang-undang dasar tersebut telah menjadikan bukti bahwa telah hadirnya suatu pendidikan inklusi di tengah masyarakat Indonesia. Di titik daerah tempat tinggal saya, terdapat anak yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas fisik. Jadi, anak tersebut memiliki permasalahan tunarungu sekaligus tunawicara. Anak tersebut sekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Di sana ia menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutannya. Dengan peserta didik yang secara umum, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan bukti hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat Indonesia, yaitu terdapat Undang-Undang tahun 1945 pasal 32 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga ia mendapatkan prestasi di sekolahnya. Maka dari itu, guru siap menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus harus memiliki skill tertentu dan juga harus dapat memahami atau mengerti apa saja kebutuhan peserta didiknya. Dan ada juga anak memiliki kebutuhan khusus, yaitu memiliki permasalahan dalam bicara atau sulit bicara. Namun, anak tersebut disekolahkan di tempat sekolah formal dengan teman-teman yang normal lain. Jadi, meskipun disekolahkan di sekolah normal, namun anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan semestinya.
dan pelajaran yang didapat juga dapat dimengerti olehnya, sehingga dia dapat juga meraih prestasi di sekolah. Problematika penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, minimnya pengetahuan tentang pendidikan inklusi. Yang kedua, minimnya kualitas guru dalam pembelajaran atau pendidikan inklusi tersebut. Yang ketiga, kurangnya atau terbatasnya fasilitas dalam menunjang pembelajaran inklusi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesiapan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Dengan adanya suatu kesiapan yang lebih matang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia akan menangkis semua problematika yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia.